Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku akan membahas tuntas sebuah buku yang berisikan tentang kehidupan aku yang udah pernah aku lalui dan mimpi-mimpi yang ingin aku gapai di kemudian hari. Buku ini namanya adalah Dream Book. Di sini terdapat banyak sekali riwayat hidup aku dan juga mimpi-mimpi yang ingin aku capai. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau misalkan yang ditarik, akan sangat panjang mimpi-mimpinya. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita langsung aja ke pembahasannya. Check it out. Namaku Fauzia Maya Putri Azhari. Orang-orang biasa manggil aku dengan sebutan Pau atau Fau. Tetapi orang-orang di rumah biasa manggil aku dengan sebutan Putri. Aku lahir di Bandung pada tanggal 21 Februari 2002. Maka umur aku sekarang adalah 19 tahun. Hobiku adalah menulis, membaca novel, bernyanyi, dan juga mendaki gunung. Kegiatan tersebut adalah self-healing terbaik menurutku, karena dengan menulis, aku bisa mengekspresikan apa yang sedang aku pikirkan dan apa yang sedang aku rasakan. Kemudian dengan membaca, aku bisa menenggelamkan diri aku ke setiap baris yang sedang aku baca itu. Kemudian ketika aku bernyanyi, aku bisa menyuarakan apa yang sedang aku rasakan lewat suara aku yang walaupun gak bagus. Dan ketika aku mendaki gunung, aku bisa melihat betapa luasnya alam semesta. Dan alam semesta itu terlalu luas untuk masalah yang sedang aku hadapin. Nah, yang selanjutnya adalah riwayat pendidikan yang sudah aku tempuh beberapa tahun ke belakang. Pertama, TK. Aku bersekolah di TK Hang Tuah Tual, Maluku Tenggara. Kemudian aku bersekolah di SD Madrasah Ibtidaiyah Negeri Maluku Tenggara dan juga SDN Cimahi Mandiri 2. Kemudian aku menempuh pendidikan di SMPN 1 Cimahi, Kota Cimahi. Dan ketika aku beranjak ke sekolah menengah atas, aku memilih untuk masuk ke sebuah pesantren di Bandung yang bernama Pondok Pesantren Al-Basyariah. Cita-citaku adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan aku berpikir cara merealisasikan itu adalah dengan menjadi seorang guru atau seorang dosen, karena itu adalah pekerjaan yang mulia. Sehingga masuk UPI adalah keinginan yang sudah aku inginkan sejak lama, bahkan sejak aku masih duduk di bangku SMP. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, keinginan aku itu bisa terwujud karena usaha yang selama ini aku lakukan dan doa yang selama ini aku panjatkan. Jadi buat teman-teman semua di luar sana yang sedang berjuang untuk masuk ke PTN yang kalian inginkan, jangan patah semangat, terus berjuang, terus berdoa, insya Allah akan Allah kabulkan. Kalau ditanya apa sih moto hidup kamu? Moto hidup aku adalah love yourself and you will be loved. Kenapa? Sebenarnya kalimat itu terlihat sangat umum dan juga sangat sederhana, tapi menurut aku itu nggak sesederhana itu. Karena ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, berarti kita bisa mengenal dengan baik siapa kita, apa kemampuan kita, apa kelemahan kita. Ketika kita sudah mengetahuinya, kita bisa mengubah yang buruknya dan kita bisa mengembangkan yang baiknya. Ketika hal itu semua sudah diubah dan kita bisa menjadi versi terbaik diri kita sendiri, maka orang-orang pun akan mencintai kita, akan menerima kita apa adanya, dan kita bisa berguna untuk banyak orang. Flowers needs time to bloom. So do you? Aku ingin disukai oleh banyak orang karena kepribadian dan keunikan yang aku miliki. Aku ingin bermanfaat bagi banyak orang karena kemampuan dan potensi yang aku miliki. Sama seperti bunga yang banyak disukai orang karena keunikan warnanya, keunikan bentuknya, manfaatnya, dan masih banyak hal lainnya. Namun, tidak semua orang menyukai bunga. Banyak orang yang merasa alergi terhadapnya, merasa takut tersakiti karena durinya. Dan aku pun seperti itu. Akan
selalu ada orang yang tidak menyukai aku. Entah dari sisi apapun itu, yang jelas akan selalu ada orang yang tidak menyukaiku. Namun aku tidak ingin itu menjadi penghalang buatku, karena sama seperti bunga, orang-orang yang membutuhkan bunga adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui tentangnya. Dan aku ingin orang-orang yang menyukaiku dan orang-orang yang membutuhkanku adalah orang-orang yang benar-benar mengenal siapa aku dan siapa diriku. Sama pula seperti bunga yang membutuhkan waktu untuk mekar, aku pun begitu. Aku butuh waktu untuk tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang bermanfaat bagi orang yang banyak. So it's me, and I'm a flower. Fauzia Maya Putri Asari itu anak tertua dari 3 bersaudara, dan alhamdulillah dia bisa mengayomi adik-adiknya. Anaknya bertanggung jawab, dan namanya kakak tertua berarti dia termasuk anak yang mandiri. Fauzia itu memiliki dedikasi yang tinggi terhadap apa yang telah diamanati kepada dirinya, dan juga dia berperasaan karena dia Maya Hati itu orangnya smart, penyabar, tanggung jawab, sama. Kalau menurut aku, Fauzia itu yang pasti baik, pintar juga, terus sedikit SKSD, tapi dia bisa kenal dengan orang dengan baik, terus punya Jadi menurut Ika, Pau itu baik banget. Pau juga positive vibe juga. Jadi Pau itu orangnya sangat emosional, terus mudah berbaur. Menurut saya, Pau orangnya dewasa, tanggung jawab, perhatian, baik. Fauzia Maya Putri Asari, orangnya tanggung jawab, dapat dipercaya. Fauzia Maya yang saya kenal adalah pribadi yang sangat baik. Perangainya selalu ceria, ramah ke setiap orang, sangat menghargai jika dia sudah diberikan kepercayaan. Aku juga lumayan aktif berorganisasi ketika masih berada di pondok dan juga sekarang ketika aku berada di kampus. Ketika di pondok, aku pernah menjabat menjadi ketua rayon Pondok Pesantren Al-Basyariah dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Kemudian, aku pernah menjabat menjadi bagian informasi panitia pergantian pengurus OSPA atau P3 OSPA pada tahun 2018 dan juga menjadi sekretaris tim peduli lingkungan Pondok Pesantren Al-Basyariah dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Kemudian sekarang aku menjabat menjadi anggota divisi pengembangan sumber daya organisasi atau PSDO di BEM Hima IPAI Kabinet Baru, dan juga aku menjadi anggota penelitian dan pengembangan atau Litbang di Gentrapala BEM Hima IPAI. Selain aktif dalam organisasi, aku juga tentunya aktif dalam berbagai macam kegiatan kepanitiaan. Seperti misalnya, aku pernah menjadi daily manager di dalam acara Gebiar Seni Pondok Pesantren Al-Basyariah selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian, aku pernah menjadi ketua pelaksana pada perayaan Hari Ibu di tahun 2019 dan juga ketua pelaksana dari seminar akhlak di tahun yang sama. Selain itu, aku pernah menjadi divisi acara pada seminar keorganisasian dalam Islam pada tahun 2020 dan juga menjadi ketua pelaksana wisuda pada tahun 2021. Dan kepanitiaan yang sedang aku jalani sekarang adalah menjadi divisi PDD pada penerimaan mahasiswa baru. Orang yang bisa memotivasiku adalah kedua orang tuaku tentunya, karena ayah dan bunda adalah alasan kenapa aku ingin menjadi orang yang sukses, kenapa aku ingin melakukan ini dan itu, kenapa aku ingin menjadi orang yang bermanfaat, mengapa aku ingin menjadi orang yang berguna. Itu semua karena mereka.
Mereka adalah orang yang paling pantas aku buat bahagia dan aku buat bangga. Karena mereka hebat, mereka sangat hebat. Nah, kemudian selain kedua orang tuaku yang hebat tadi, orang yang bisa memotivasiku adalah kedua adikku, Maura dan Dian. Aku ingin menjadi seorang kakak yang baik, kakak yang kelak bisa mencontohkan semua hal baik kepada adik-adiknya. Aku tidak ingin kedua adikku mencontoh sesuatu yang buruk dariku. Maka dari itu, aku selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik, melakukan segala sesuatu yang terbaik, dan juga mencontohkannya kepada mereka. Selain dari keluargaku, orang yang bisa memotivasiku adalah Maudy Ayunda dan juga Najwa Shihab. Bicara soal perempuan atau wanita yang kuat, menurut saya sih yang pertama yang percaya diri, ya, pede, dan bekerja keras dan tidak ragu menunjukkan hasil kerja kerasnya ke publik. Tidak merasa. Sebenarnya kalau menurut aku there's no such thing as too high. Menurut aku semua hal patut dijadikan mimpi as long as you can foresee it. Sebenarnya yang harus. And well, here's my dream. Aku ingin lulus 3,5 tahun cum laude, kemudian menjadi seorang guru yang baik, bisa memenuhi kebutuhan hidupku serta kehidupan keluargaku, kemudian menikah dan menunaikan ibadah haji, mendatangi tempat-tempat yang aku inginkan, dan juga memiliki sepasang anak kembar, untuk kemudian mencari beasiswa untuk melanjutkan studi S2 dan menjadi seorang dosen. Aku selalu berpegang pada kata-kata you are what you think and you become what you think. Aku adalah apa yang aku pikirkan dan aku akan menjadi apa yang aku pikirkan. Ketika aku berpikir bahwasanya aku bisa melakukan suatu hal, maka pasti aku akan bisa menyelesaikannya. Tapi jika pada awalnya aku berpikir aku nggak akan bisa, maka sampai kapanpun juga aku nggak akan pernah bisa melakukan itu. Makanya kalian juga, jika kalian ingin bisa melakukan suatu hal, jangan pernah takut untuk memulai dan mencoba. Ayo kita sama-sama memulai langkah awal, mengambil langkah baru untuk hari esok yang lebih cerah. Dadah!